Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Setiawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Lewensa. Saya akan menjelaskan tugas akhir semester ganjil PAI dalam sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. 1. Mengenal Daulah Abbasiyah. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan daulah? Daulah adalah keturunan raja yang memerintah yang semuanya berasal dari satu keluarga. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari keluarga Bani Abbas. Dengan kata lain, Daulah Abbasiyah adalah keturunan keluarga Abbas yang menjadi raja dan memegang pemerintah secara turun-menurun. Abu al-Abbas dikukuhkan sebagai khalifah pada tahun 750 Masehi. Pengukuhan itu terjadi setelah ia berhasil memimpin dan memenangkan perlawanan terhadap Daulah Bani Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Bani Abbasiyah melakukan perlawanan karena menilai para penguasa Bani Umayyah telah berbuat sewenang-wenang terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan, khususnya para pengikut syariah. Selain itu, Bani Abbas berpikir bahwa mereka lebih berhak menjadi pemimpin umat Islam karena kedekatannya dengan garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Namun, masa kepemimpinan Abu al-Abbas tidak bertahan lama. 5 tahun setelah menjadi khalifah, Abu al-Abbas meninggal dunia pada usia 33 tahun. Abu al-Abbas meninggal karena penyakit cacar. Tampuk kekuasaan kemudian dipegang oleh Al-Mansur, saudara Abu al-Abbas. Selanjutnya, keturunan Al-Mansur inilah yang melanjutkan kekuasaan Daulah Abbasiyah sampai 5 abad berikutnya. Masa keemasan Daulah Abbasiyah terjadi pada era kepemimpinan Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid adalah cucu dari Al-Mansur, putra dari Khalifah Al-Mahdi, penerus Al-Mansur. Harun al-Rasyid adalah khalifah kelima dalam Daulah Abbasiyah. Ia dikukuhkan sebagai khalifah setelah Khalifah Al-Hadi sebelumnya meninggal dunia. Khalifah Al-Hadi adalah kakak dari Harun al-Rasyid yang menjadi khalifah keempat setelah Al-Mahdi. Khalifah Harun al-Rasyid berkuasa selama 23 tahun, yakni dari 786 Masehi sampai 809 Masehi. 2. Keindahan kota Baghdad. Pada awalnya pusat pemerintahan Bani Abbasiyah terletak di kota Anbar. Di kota ini Abu al-Abbas membangun Islam yang bernama Hashimiyah. Di istana inilah Abu al-Abbas menjalankan pemerintahan Bani Abbasiyah. Namun tak lama setelah istana selesai dibangun, Abu al-Abbas meninggal dunia karena penyakit cacar. Berikut ini bidang seni yang berkembang di Baghdad. 1. Seni arsitektur. 2. Seni patung dan lukis. 3. Seni industri. 4. Seni kaligrafi. Dan yang terakhir seni musik. B. Bait al-Hikmah, pusat ilmu pengetahuan. Salah satu catatan sejarah yang fenomenal pada masa keemasan Daulah Abbasiyah adalah tentang Bait al-Hikmah. Pada awalnya, Bait al-Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid pada awalnya masa pemerintahannya. Saat itu, Bait al-Hikmah difungsikan sebagai perpustakaan pribadi. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Bait al-Hikmah diformalkan menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan tinggi pertama Islam. Selain sebagai lembaga pendidikan tinggi, Bait al-Hikmah juga berfungsi sebagai biro penerjemahan perpustakaan Al-Ma'mun. Juga mengembangkan Bait al-Hikmah menjadi observatorium sebagai tempat pengajaran astronomi dan rumah sakit sebagai pusat studi kedokteran. Bait al-Hikmah dikembangkan menjadi lembaga pendidikan formal dalam rangka mewadahi perkembangan ilmu pengetahuan di Baghdad. Pada saat itu, sebelumnya ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang sejak era Khalifah Al-Mansur. Perkembangan ilmu pengetahuan diawali
dari kegiatan penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan berbahasa Yunani. Pada awalnya, kegiatan penerjemahan itu bersifat perorangan. Kegiatan penerjemahan banyak dilakukan di suatu daerah yang bernama Haran. Sekarang masuk wilayah Turki. Di tempat ini berkumpul para ahli bahasa Yunani dan Suriah. Mereka menerjemahkan buku-buku tentang aritmatika, geografi, filsafat, dan lain-lain dari bahasa Yunani ke bahasa Suriah. Baru setelah itu diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Arab. Siswa yang budiman, perkembangan ilmu, pengetahuan teknologi, dan seni. Dalam sejarah Islam didorong oleh perintah agama. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun yakni Quran Surat Al-Alaq 1-5 berisi perintah untuk membaca. Perintah ini menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk belajar dan mengembangkan ilmu sosial. Selain itu, ada juga beberapa Al-Quran maupun hadis yang bermotivasi untuk umat Islam agar memiliki dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ada keberadaan Bait Al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia terus berkembang sampai beberapa penguasa berikutnya, yakni Al-Mutaqasim 833 sampai 844 Masehi dan Al-Waqid 842 sampai 847 Masehi. Namun kejayaan Bait Al-Hikmah mulai meredup pada masa Al-Mutaqi 847 sampai 861 Masehi. Berbeda dengan para pendahulunya yang memberikan perhatian besar terhadap penerjemah buku dari Yunani, Khalifah Al-Mutaqawwakil mulai melakukan pembatasan. Meskipun demikian, Bait Al-Hikmah tetap berjalan sebagai pusat ilmu pengetahuan. Sampai akhirnya Bait Al-Hikmah dihancurkan oleh tentara Mongol yang menaklukkan dan menguasai Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Saat itu tentara Mongol hanya peduli dengan emas, semua hal selain emas mereka bumi hanguskan. Termasuk Bait Al-Hikmah dari perpustakaan yang terbesar di seantero Baghdad. 3. Meneladani produktivitas, literasi, dan keharmonisan intelektual antar agama. A. Seni pangkal keindahan. Ingatlah kembali keindahan kota Baghdad yang telah kalian baca. Kota Baghdad dibangun dengan sentuhan seni yang menyeluruh, mulai seni arsitektur, patung, lukis, kaligrafi, sampai seni musik. Para penguasa mengorkestrasi seni itu menjadi suatu kota yang sangat indah. Pantas saja jika kemudian kota Baghdad dikenal sebagai metropolitan dunia pada masa itu. Tidak ada satupun kota di dunia yang bisa menandingi kota itu, termasuk Bizantium yang menjadi ibu kota Romawi Timur pada saat itu. Bahkan pada saat Baghdad sedang bersolek dan penuh gemerlap, Eropa saat itu masih diceritakan sebagai tempat yang gelap dan becek. B. Literasi, pangkal kemajuan dan keadatan. Selain dikenal sebagai kota metropolitan, Baghdad juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Hal ini tidak lain dikarenakan keberadaan dan pusat budaya literasi di Bait Al-Hikmah yang berfungsi sebagai biro penerjemahan, perpustakaan, dan lembaga tinggi pendidikan Islam. Bait Al-Hikmah menjadi rumahnya ilmu pengetahuan. Bait Al-Hikmah menjadi satu-satunya peran ilmu di pengetahuan dunia. Di sanalah sumber ilmu pengetahuan berasal banyak dari berbagai penjuru dunia yang belajar di Bait Al-Hikmah. Dari keberadaan Bait Al-Hikmah inilah lahir dan berkembang ilmuwan serta ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun agama. Di kemudian hari, ilmu pengetahuan yang berasal dari Bait Al-Hikmah berkembang menjadi sains dan teknologi modern yang dikembangkan di dunia larat. Selanjutnya, sains dan teknologi itu dikonsumsi di seluruh penjuru dunia sekarang ini. Semuanya bersumber dari tradisi literasi yang kuat serta dukungan dari Daulah Abbasiyah. Tradisi literasi inilah yang menyebabkan Bait Al-Hikmah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. C. Toleransi, pangkal keharmonisan. Masa kemasan era Daulah Abbasiyah tidak hanya berbicara tentang kesuksesan umat Islam. Ada peran-peran umat non-Islam yang berkontribusi besar terhadap masa kemasan itu. Di antaranya adalah peran para penerjemah yang beragama Kristen Nestorian ataupun kaum Sabin. Mereka berperan besar dalam penerjemahan buku-buku Yunani, khususnya dari bahasa Yunani ke bahasa Syria. Beberapa seniman yang terlibat dalam pembangunan kota Baghdad pun beragama Kristen Nestorian, khususnya para pematung dan pelukis istana.
Keterlibatan ini menunjukkan bahwa penguasa Daulah Abbasiyah memberikan kebebasan kepada semua penduduknya untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.